pelatih Indonesia sudah mulai disingkirkan oleh kehadiran pelatih-pelatih asing yang notabene juga nggak bagus-bagus amat. Di Indonesia kan gitu, kalau kalah sedikit mereka langsung out segala macam. Baru satu pertandingan. Pemilik klub di level atas atau di Liga 1 ini tidak percaya dengan pelatih asing, ya lokal. Local pride, selalu ngomongin local pride. Saya Pak, Bapak tuh Sekjen PSSI ngomongnya, memberikan statementnya berbahaya, sangat menyakiti banyak pihak. Menurut lu gimana? Apakah memang Stadion JIS tidak masuk standar FIFA? Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dalam hidup kita. Nah, di atas kertas kali ini membahas mengenai Liga Indonesia. Liga yang dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun sering dibully. Hadi Gunawan dan juga Abdul Haris sudah hadir. Wah, ini timnas kayaknya mau juara Piala Asia ini kayaknya nih. Piala AFF aja dulu. Bertahap. Tergantung siapa hostnya nanti juara. Ya. Oke, ini teman-teman menarik ya kalau gue lihat bagaimana pelatih Indonesia sudah mulai disingkirkan oleh kehadiran pelatih-pelatih asing yang notabene juga nggak bagus-bagus amat. Gimana menurut lo? Sebetulnya bukan disingkirkan ya. Kenyataannya begitu. Oh gitu ya. Tersingkir secara proses. Jadi menurut gue gini, pelatih lokal itu juga harus ini dong, maksudnya menunjukkan bukti bahwa dia juga harus berkualitas. Jadi tunjukin, maksudnya saat dia diberi kepercayaan untuk menangani satu tim, bawalah tim itu juara. Meskipun orang bilang bahwa, wah di Liga Indonesia itu banyak intrik, banyak wah segala macam lah, banyak rekayasa, banyak sesuatu yang sulit dimengerti, tiba-tiba terjadi di klub itu sehingga klub yang dipegang oleh pelatih lokal tidak juara. Tapi kan itu semua dialami oleh semua tim lah mungkin, isu-isu seperti itu. Nah maksud gue pelatih lokal juga harus menunjukkan, saat dia diberi kepercayaan, tunjukin. Dia bisa sukses di kompetisi Liga 1, setelah dia sukses, dia bawalah tim itu juara di Asia. Nah itu kan menunjukkan bahwa tim pelatih-pelatih lokal juga memiliki kualitas yang bagus. Baru dia bisa bersaing dengan pelatih-pelatih asing. Jadi dibilang bahwa, ini loh, gue nggak kalah dengan pelatih asing yang ada di Indonesia, yang bisa aja ya lu bilang bahwa pelatih asing di Indonesia udah terlalu lama dan banyak segala macam dan memiliki kualitas yang hampir sama. Dan saat seperti itu pelatih lokal juga bisa bilang, gue lebih bagus dari pelatih asing, gitu maksud gue. Tapi sekarang belum ada. Sekarang coba cari pelatih lokal yang bisa juara Liga 1 terus sampai bisa juara Piala Asia, juara Asia lah. Siapa? Belum ada. Jadi kalau lo lihat kadar levelnya itu ya? Levelnya itu. Tunjukin di situ. Oke, Luis? Ya, kita lihat secara data dulu nih ya. Kalau kita lihat dari penyatuan antara Galatama dan Perserikatan tahun 94, ke sini sudah ada 23 musim kompetisi yang terselesaikan. Dan dari situ, dari 23 musim kompetisi, ada 11 pelatih lokal yang bisa juara dalam 12 kesempatan. Karena RD 2 kali. Ada RD, ada Kasartadi. Sriwijaya ya? Ya, satu Sriwijaya, satu Persipura. Dan terakhir Jajang Nurjaman 2014. Persib. Tapi sejak saat itu, kemudian kan 2015 itu tidak ada kompetisi kan. Kita di-ban oleh FIFA. Baru mulai lagi 2017, berubah format jadi Liga 1. Ada 4 musim di situ. Dan tidak ada lagi pelatih lokal. Dan hanya cuma 2 nama yang bisa juara saat itu. Simon McManamy 2017 bersama Bayangkara, kemudian Teko 3 musim beruntun, Persija sekali dan 2 kali beruntun bersama Bali. Kalau kita lihat sebetulnya secara kualitas dari 94 ke sekarang nih, pelatih Indonesia sebetulnya nggak jelek-jelek amat ya secara prestasi, karena dari 23 itu ada hampir 50% bisa diraih oleh pelatih lokal. Tapi memang dalam beberapa tahun terakhir ini kita lihat masuknya pelatih-pelatih asing yang lebih berkualitas ini sedikit mendegradasi kepercayaan pemilik-pemilik klub terhadap pelatih-pelatih lokal. Ini yang membuat, ya kalau kita lihat sekarang kan dari 18 klub yang main di Liga 1 hanya 6 pelatih lokal yang dipercaya. Dan juga dari 6 besar ini semuanya asing. Dari Madura sampai Persita semuanya asing. Di peringkat 7 doang ada Persikabo kan, Jajang Nurjaman. Ya, ini artinya memang
Dari situ persaingan terlihat bahwa pelatih lokal ini agak berat untuk bisa bersaing dengan pelatih asing. Tapi juga kita harus fair bahwa pelatih-pelatih asing yang pegang klub yang ada di 6 besar ini memang kualitas timnya lebih bagus ketimbang yang dipegang oleh pelatih-pelatih lokal di 6 klub di Liga 1 musim ini. Ya, ini tadi Ais bilang 6 tim ya. Ada Aji Santoso, Nil Maizar, Rahmat Darmawan, Widodo Cahyono Putro, Janur atau Janur Jaman, dan juga terakhir adalah Seto Nurdiantoro. Nah, dari 6 pelatih itu, lu lihat apakah memang ini yang tersisa pelatih lokal kita yang bisa bersaing dengan 12 tim lainnya yang saat ini di Liga 1? Ya mau nggak mau ya ini pelatih yang lokal yang bisa bersaing di pentas Liga 1 saat ini. Selebihnya kan secara otomatis terdegradasi secara kualitas. Mereka juga dianggap bahwa oleh pemilik-pemilik klub atau juga para netizen di sebuah fans klub itu ataupun para supporternya. Makanya di Indonesia kan gitu, kalau kalah sedikit mereka langsung out segala macam. Baru satu pertandingan. Cuma di Indonesia pelatih dipecat gara-gara jelek di pramusim. Cuma Indonesia tuh. Maksud gua pelatih lokal itu Aji, Nil Maizar, Rahmat Darmawan, Widodo Janur dan Seto, ya setidaknya masih bisa bertahan, masih bisa survive. Tapi kan kita juga lihat sekarang bagaimana prestasi timnya. Mereka berat sekali untuk bisa bersaing ya. Sekarang tim-tim yang ada di papan atas adalah pelatih-pelatih asing. Misalkan PSM Tapares, Madura Levendes, terus yang di Persija Thomas Doll, terus Persib, tapi masih di bawah lah. Maksud gua tim-tim yang ada di atas itu secara kasar mata kita bisa lihat bahwa itu ada pelatih asing dan secara kualitas harus diakui mereka lebih baik secara manajemen timnya. Itu harus diikuti oleh pelatih-pelatih lokal. Kalau tidak bisa ketendang terus dan diteriak, wah ini lebih mementingkan pelatih asing dari pelatih lokal. Tapi dia sendiri tidak mau membuktikan bahwa dia harus lebih baik dari pelatih asing. Itu harus dijadikan pelecut buat gue pelatih lokal. Menurut lu bagaimana peran dari owner nih bro? Owner apakah memang lebih percaya pelatih asing yang mungkin bisa diatur dalam arti ikut maunya gua nih gitu, atau bagaimana menurut lo? Ya banyak lah, maksudnya pelatih asing yang bisa mungkin diminta oleh pemilik untuk beginilah, untuk begitu. Ya. Sekarang kita lihat mau diintervensi lah bahasanya. Maksudnya kan itu sebetulnya sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelatih asing ya. Maksudnya dia kan harus menjadi contoh bahwa profesionalisme sebagai seorang pelatih harus ditunjukkan. Mereka tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi yang kita lihat misalkan kemarin pelatih Arema baru beberapa pertandingan, sebetulnya mereka masih memiliki prestasi yang cukup bagus. Tapi kena suara netizen, suara fans club yang segala macam, akhirnya pemilik melemah, ditendang. Dan ironisnya yang ganti juga bukan pelatih yang istilah kata memiliki prestasi bagus, di Persik sendiri ditendang dengan Javier Roca dengan memang masih 3 pertandingan, tapi kan prestasinya nggak oke. Dan yang lucunya kan diganti oleh pelatih seperti itu. Itu yang terjadi di Indonesia. Luar biasa menurut gue. Pandangan lu gimana? Ya kalau gue pikir kebijakan pemilik klub yang lebih percaya pelatih asing ini ya hal yang biasa ya. Karena ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Di Premier League juga kan gitu. Tapi kan mereka udah punya CV-nya jelas. Iya. Premier League coba kita lihat. Kita bisa hitung berapa pelatih lokal yang menangani tim. Dikit sekali. Dan tim-tim besar rata-rata dipegang oleh pelatih-pelatih asing. Dan inilah memang zamannya sudah seperti ini ya. Bro, kejauhan bro kalau ke Premier League bro. Ini Liga Indonesia, please deh. Ya enggak, paling enggak sekarang sepak bola udah nggak bisa sabar lagi. Global gitu. Sudah sangat global. Kalau dulu Sir Alex Ferguson bisa dipertahankan sampai dari 86 ke 89 mereka juara, itu cukup lama. Coba sekarang nggak bakal mungkin di Inggris, apalagi Indonesia. Artinya catatan utama buat pelatih-pelatih yang ada di Indonesia baik itu asing atau lokal adalah bagaimana cara mereka meraih prestasi. Bagaimanapun caranya, apakah itu main bagus ataupun main jelek, yang penting menang. Iya, sekarang sepak bola adalah sepak bola menang. Gua lumayan dekat sama teman-teman APSI ya, pelatih profesional sepak bola Indonesia, ada Bang Wes sana, ada Yayan di sana. Itu suara-suara mereka untuk maksudnya mereka ingin mengajukan pelatih lokal itu sangat besar. Bagus. Sangat besar. Hanya saja memang sepertinya pemilik klub di level atas atau di Liga 1 ini tidak percaya dengan pelatih asing, lokal. Local pride. Selalu ngomongin local pride. Maksud gua, orang-orang yang menemukan local pride juga harus realistis. Sekarang nih, pelatih-pelatih lokal yang ada di
tim-tim Indonesia yang masih tersisa. Tunjukin dong, tunjukin prestasi. Maksud gua, jangan tiba-tiba lo pelatih yang maksud gua ya oke lah prestasi bagus. Itu kan dulu. Sekarang sepak bola kan berubah, berkembang. Tapi mereka di tim yang manajemennya nggak jor-joran bro masalahnya. Ya itu dia juga. Itu susahnya. Oke lah sekarang contoh Persija. Lokal-lokal yang jor-joran apanya? Pemain asingnya doang bro. Ya pelatih juga mahal. Bukan maksud gua dengan materi pemainnya Persija itu kan yang jor-joran pelatih pemain asingnya. Ya, pemainnya yang lokalnya muda semua. Lokalnya standar awal-awalnya mereka semua kan sama dengan kalah menurut gua lebih bagus dengan Bali United. Kayak PSM juga deh. PSM lokalnya parah. Maksudnya bukan pemain bintang ya. Tapi jadi hebat. Jadi hebat. Ya, maksud gua tunjukin di situ. Dan Persija sendiri yang disebut hebat kan pemain asingnya bro yang mahal-mahal. Pemain lokalnya anak muda semua, ya, setuju. Kebanyakan. Itu juga PSM Persija tuh sama ya. Sama. Konsepnya mereka mempercayakan anak muda. Nah, pelatih asing bisa memadukan itu. Itu hebatnya pelatih asing. Itu maksud gua. Yang datang. Nah, yang datang maksud gua di pelatih-pelatih lokal sekarang tunjukin saat dia diberi kesempatan, bikin dong timnya lebih hebat. Bersaing di papan atas atau misalkan bisa juara, syukur-syukur juara Liga 1. Nanti kalau juara Liga 1 bisa juara Asia. Itu tunjukin bahwa AFC Cup ya. AFC Cup lah, nggak usah Liga Champions Asia terlalu muluk gitu loh. Ya. Itu Jadi tadi Hadi bilang nih, dia ada sebut Thomas Doll, ada Bernardo Tavares, sama Luis Mia. Ini 3 pelatih yang menurut gua bisa gua katakan ini pelatih asing yang memberikan dampak positif buat sepak bola Betul. Ini menurut gua 3 pelatih juara ya. Pertama kita lihat Luis Mia dulu deh. Ya. Luis Mia di level klub memang dia bisa dibilang nggak berprestasi. Ya. Satu-satunya klub yang punya nama yang dia latih Zaragoza, dan itu pun dia latih saat Zaragoza ada di Serie B, Segunda Division. Dan saat itu pun dia hanya melatih 4 bulan di Zaragoza. 4 bulan tanpa kemenangan, pecat. Oh, pernah dipecat ya? Dipecat di Zaragoza, 4 bulan tanpa kemenangan dipecat. Ya. Tapi dia bagus saat bersama timnas. Timnas Spanyol U21, mereka juara Euro U21 2011 ya. 2011. Sebelumnya juga mereka runner up U19 Euro juga. Dan bukan hanya bawa tim juara, dia juga melahirkan pemain-pemain bintang, David De Gea, Juan Mata, pemain-pemain yang juga ada di tim sekarang jadi andalan di timnas senior. Itu Luis Mia bersama tim nasional Indonesia juga luar biasa, walaupun belum ada prestasi tapi ada peningkatan permainan, performa, levelnya meningkat. Kemudian Thomas Doll ini kita, kalau menurut gue, ini pelatih paling keren yang pernah dibawa ke Indonesia. Persija yang keren sih. Kenapa paling keren? Karena ini orang pernah melatih di sekelas Bundesliga loh. Kalau mau salah keren mah Will Curver. Itu Feyenoord dulu. Rotterdam. Iya, tapi kan itu timnas ya. Kali ini kan klub. Enggak, maksudnya si Will Curver kan megang Feyenoord Rotterdam dan saat itu prestasinya minta ampun di Eropa. Betul, kan? Tapi yang melatih timnas yang di. Nah, Thomas Doll ini bersama Dortmund pernah pegang Dortmund. Kemudian juga ini pelatih juara juga. Dia 7 kali memenangkan trofi bersama klubnya. 1 bersama Hamburg dan 6 lainnya bersama Ferencváros di Liga Hungaria. Artinya Liga Hungaria ini bukan sembarangan. Kemudian beranjak lagi Bernardo Tavares. Ini juga menurut gue memang namanya tidak setenar Luis Mia, tidak setenar Thomas Doll, tapi kalau kita lihat kurikulum vitae-nya ini orang gila. Ya. Dia pernah pegang Benfica Junior. Dari Portugal soalnya. Dari Portugal. Pernah pegang Benfica Junior. Kemudian dia pernah jadi talent scouting-nya FC Porto. Ya. Dan yang lebih hebat lagi, ini orang pernah jadi training reporter atau pembuat laporan kepada pelatih-pelatih top Portugal saat itu. Ada Jose Mourinho, ada Paulo Bento, ada Carlos Queiroz, ada Paulo Fonseca. Semuanya top. Semuanya pelatih top. Artinya dari sini dia bisa mendapatkan ilmu. Dan kita bisa lihat dia sudah pegang banyak tim, ada 8 trofi yang pernah dia raih bersama tim-tim di Liga Macau, Liga Hong Kong juga, Liga Maladewa juga. Artinya kalau sekarang dia bisa bikin PSM dengan tim seadanya tim muda bisa hebat, ini biasa. Dan sekarang kita lihat loh, kalau orang bilang PSM tergantung Wiljan Plum, dalam beberapa pertandingan terakhir tanpa Plum loh. Mereka tergantung Bernardo Tavares. Betul. Dan Everton juga masih cedera. Ya.
dia bisa munculin seorang Ramadan Sananta loh. Oh, nomor 9. Nomor 9 pemain muda, tapi gue bingung kenapa dia nggak dipanggil Sintayong ya? Belum dilihat. Tapi lama-lama dilihat juga. Karena umurnya masih 19 tahun loh. Iya, dan bagus. Artinya memang ini pelatih 3 orang ini ya, Thomas Doll, Luis Milla, dan juga Bernardo Tavares bukan hanya bikin tim ini bagus, tapi dia juga bisa mengangkat performa pemain-pemain muda. Dan, ini yang positif. Gue lihat nih, Yance, Jakob, Arfan mainnya jadi bagus banget. Jadi keren. Jadi keren. Maksudnya nih pelatih bisa memberikan satu dampak positif gitu loh. Febri Haryadi yang beberapa tahun terakhir melempem, Luis Milla datang bisa bagus lagi gitu loh. Luis Milla memang menurut gua untuk kasus Febri sangat ini ya, maksudnya punya peran karena dia saat di tim nasional juga selalu percaya Febri ya. Selalu percaya Febri. Febri itu salah satu pemain yang menurut gue sangat dipuji oleh Luis Milla ya. Maksudnya dia bilang bahwa ini adalah salah satu pemain muda yang memiliki potensi sangat besar. Tapi itu tadi maksud gue pemain-pemain lokal, gitu juga pelatih lokal terlalu nyaman dengan comfort zone mereka di liga ini. Jadi gajinya gede. Gajinya luar biasa. Gaji gede, udah mereka nggak mau kemana-mana. Nah, secara level, kompetisi kita kan di ASEAN nomor 6 bro. Iya. Terus kita mau stuck di sini gitu. Saat dia main di tim nasional harus bertanding dengan pemain-pemain yang memiliki level atas Asia. Lah secara kualitas sudah jomplang. Maksud gua saat dia berada di potensi yang punya bagus, dia harus keluar dong. Dalam comfort zone itu, main di level yang lebih tinggi di Asia. Dan secara kemampuan mereka meningkat, ya enggak? Oke lah, contoh Asnawi, Arhan. Asnawi pernah ngomong sama gua, dia mending main di Korea, gajinya jauh. Lebih bawah ya, dibanding Liga Indonesia. Tapi dia mencari ilmu di sana. Nah itu maksud gua, maksudnya sikap-sikap seperti itu harus dimiliki semua pemain Indonesia. Jangan nyaman di Indonesia. Dia harus pergi karena biar gimana pun kualitas liga kita kan rendah. Selama masih muda ya? Masih muda. Saat dia tampil di Korea, lihat. Bagus banget. Performanya. Bagus. Otomatis kan mereka meningkat kan. Itu yang harus diharapkan oleh pemain Indonesia atau pelatih Indonesia. Sebenarnya gue agak mengharapkan pelatih kita tuh Rahmat Darmawan. Sudah pernah membawa Persipura juara. Sriwijaya juara. Terus membawa Arema juara Copa Indonesia, segala macam. Secara prestasi sebetulnya Rahmat Darmawan itu adalah pelatih lokal yang diharapkan untuk bisa megang tim nasional. Gua harap ya. Kan pernah. Ya tapi maksud gua kan sebentar. Maksud gua harusnya dia tuh satu pertandingan ya senior. Saat dia megang tim klubnya juara, dia juara juga dong di klubnya di level AFC misalkan. Yang usah lah Liga Champions Asia lah, level terendah aja AFC. Tapi kan pelatih lokal kita juga nggak ada yang bisa mampu bro. Berarti kan secara kualitas level pelatih kita itu belum berada dalam level teratas di ASEAN. Oke, tapi ini maksud gue gini, di sini gue bukan ngebelain pelatih kita, cuman gue di sini melihat gimana pelatih kita mau maju kalau di Liga 1 owner-owner tidak memberikan kesempatan gitu. Sampai sekarang diberi kesempatan mereka. Cuma 6 dari 18. Dan pelatih asing yang masih ada di luar 3 nama yang kita sebutkan tadi ya. Betul. Di luar Luis Milla, kemudian Thomas Doll dan juga ada Teko ya. Ya, di luar Bernardo Tavares. Ini pelatihnya itu aja. Kayak di tim lu punya owner. Lu owner, kita berowner nih. Nah, setelah si A di lu, besok gue pakai. Gagal di gua, dipecat nih sama gua, dipakai sama lu gitu. Itu aja muter. Gue setuju sama lo. Kalau itu gue setuju. Maksud gua pemikiran para pemilik klub juga harus berubah sebetulnya. Itu dia. Dia harus meningkatkan level pemikiran dia, wacana dia, visi dia. Contoh ya, jujur aja gue sangat mengkritisi namanya Teko. Teko tuh pelatih oke lah di Liga 1. 2 kali juara back to back. 3 kali. 3 kali. Tapi saat memegang timnya di level Asia, lawan Pizza Hut dikelecehin bro, dimain-mainin, malu gua ngelihatnya. Lu kan siaran. Tapi gue pikir ini bukan salah Teko juga ya. Ini enggak, maksudnya bukan masalah salah Teko. Maksud gua saat seorang pemilik klub juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan level klubnya. Iya, itu dia. Mana yang lebih penting? Nah, itu dia maksud gue. Ini Piala Presiden. Nah, dalam arti ini bukan turnamen liga sesungguhnya resmi. Iya, betul. Dia tidak memilih itu untuk AFC. Itu kan itu maksud gue. Ini tim-tim Indonesia, kenapa kita nggak punya jatah langsung masuk AFC Champions League? Karena nggak pernah serius. Thailand punya 2 jatah langsung loh ke AFC Champions League. Liga kita jelek. Karena nggak pernah serius. Kita cuma 0+1. Kita harus lewat jalur kualifikasi. Nah itu maksud gua, saat pemilik klub merasa bahwa pelatihnya hanya mentok di level liga lokal, cari pelatih asing yang memiliki kualitas untuk bisa tampil di Liga Asia dong. Contoh ya,
waktu Chelsea di bawah pelatih lama tapi tidak bisa berprestasi di Liga Champions. Bukan, sebelum bisa juara Champion Mourinho ya? Mourinho juara. Salah gue ngomongnya nih. Tapi maksud gue, sebelum sampai di Mourinho, dia kan sempat merasa bahwa gue udah cukup bisa bersaing di Liga Inggris. Tapi saat gue bersaing di Liga Eropa, gue nggak bisa nih. Gue cari pelatih yang bisa bersaing. Maksud gue, itu yang harus dilakukan oleh Bali United. Naik level lah, naik level. Itu maksud gue. Itu gue memberi acungan jempol kepada Persija nih. Setuju. Persija saat mereka launching tim, ini kan bukan sekedar menjuarai level Liga 1 doang. Mereka kalau nggak salah slogannya to the next level gitu. Mereka ingin naik level. Levelnya yang dikejar adalah level. Slogannya bagus ya? Bagus. Levelnya level lebih tinggi, bukan sekedar di liga lokal, Liga 1. Ini yang memang harus dilakukan kalau timnya ingin tampil berprestasi di paling tidak di Asia, di AFC Cup lah. Kalau kita bisa berprestasi di AFC Cup, kemudian koefisien kita akan naik. Kita bisa dapat jatah langsung lebih banyak di AFC Champions League seperti Thailand ya. Thailand dapat 2, masa kita enggak? Itu maksud gua. Ini kan bagus buat timnas nantinya. Saat klub-klub atau pemain kita main di level Asia, kan otomatis berarti level pemain kita meningkat. Nah, itu dia. Berarti pemain kita ada di level Asia kan? Otomatis tim nasional kita pemain-pemainnya ada di level Asia dong. Nah, itu maksud gua. Dan begitu juga dengan pelatihnya. Kalau pelatih kita bisa bersaing di level Asia, otomatis levelnya meningkat kan? Tim nasional kita juga meningkat. Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan hanya teriak pride lokal, pride, segala macam, tapi tidak realistis. Ini yang paling menyebalkan sebetulnya. Tapi ini juga kita bisa kasih masukan buat petinggi-petinggi klub ya. Owner-owner klub untuk kalaupun pakai pelatih asing, carilah seperti PSM lakukan, Persija lakukan, dan Persib ya. Ini gue nggak membeda-bedakan, tapi kenyataannya 3 pelatih ini emang punya kualitas. Kalau kualitasnya ada ya insya Allah sih liganya juga makin bagus kan, sebetulnya seperti itu. Sebetulnya gue agak seneng sekarang ya ngelihat bagaimana cara bermain tim-tim Indonesia. Lu lihat ya, mereka sekarang udah berani bermain dari bawah. Nggak langsung direct umpan lambung yang seperti kita bilang dulu, kalau bro tembak langsung ke depan. Sekarang kalau juga gitu kan dulu. Sekarang kalau kita ngelihat tim-tim seperti Persija dari kiper main ke belakang, build up, berani bermain, enak sekali. Bagaimana PSM bermain, terus transisi bagus ya. Transisi bagus. Persita juga sebetulnya oke waktu melawan Persija, walaupun Persija sebelum menangnya agak sulit ya. Bayangkara juga, tapi semua tim lah sekarang udah berusaha untuk tampil. Tapi apa yang disuguhkan oleh pelatih-pelatih asing seperti dari Persija, PSM, sangat luar biasa bro. Pemain-pemain muda tapi berani memainkan apa yang diinginkan sama coach Thomas Doll. Itu yang harus dilakukan sebetulnya untuk meningkatkan level pemain-pemain kita. Termasuk Persik kemarin Luis Mia datang berubah ya. Langsung 2 kali menang. Ada sentuhan yang berubah terlihat. Tapi maksud gua belum Luis Mia. Luis Mia banget gitu. Luis Mia. Dan Luis Mia juga kan bilang dia masih belum bisa memainkan tiki taka karena masih terlalu pendek lah ibaratnya waktu persiapannya. Tapi yang gue lihat dari 3 pelatih yang baru nih, Thomas Doll, Luis Mia, dan Bernardo Tavares, ada satu kesamaan yang bagus buat timnas Indonesia. Ketiga-tiganya main pola 3 back. Persib, kemudian Persija, PSM, semuanya main 3 back dan memulai permainan dari bawah. Kebetulan kan pola itu yang sekarang lagi dikembangin oleh Sintayong. Itu akan mendukung timnas ya? Itu akan mendukung timnas. Bagus. Sintayong ya itu tadi sama dengan pelatih-pelatih yang asing seperti Doll, Tavares atau Luis Mia, sangat realistis untuk melihat pemain-pemain yang ada di Indonesia. Kan pemain Indonesia itu kan selalu terkenal dengan sisi sayapnya ya. Itu memang secara lahiriah pemain kita yang begitu dapat bola lari gitu. Nah, maksud gua emang dari dulu bentuknya kayak gitu dari SSB. Nah, maksud gua Sintayong juga pelatih yang sangat realistis. Saat berhadapan dengan tim-tim yang agak kuat, dia pasti menerapkan 3 pemain belakang atau misalkan 5 gelandang atau 4 gelandang tetap dengan winger di depan. Nah, itu pemahaman pelatih-pelatih yang sangat realistis. Dan itu dilakukan oleh pelatih Sintayong. Tapi saat Sintayong bertemu dengan tim seperti Kamboja, Laos atau misalkan Timur Leste, gue yakin pasti pemain belakangnya pasti 4. Tapi kita akan lihat lagi kalau di Piala Asia, gue yakin Sintayong pasti benar-benar memanfaatkan
memantapkan 3 pemain belakang karena itu yang paling realistis saat ini buat Indonesia. Tapi tetap harus ada kehadiran winger murni. Ya, itu penting ya. Penting banget. Nah, ini kalau lihat bahwa sejak dulu gua siaran sampai sekarang nih, nama-nama Jackson F. Tiago, nama-nama Coach Milo. Udah terlalu lama itu. Rene Albert. Robert Rene Albert. Terus Dejan Antonic, udah ke Hong Kong balik lagi gitu ya. Gua nggak ada masalah dengan pelatih itu. Tapi tidak banyak ilmu lagi karena sudah dibaca gitu loh. Jadi secara teknis kan, gue ketemu coach ini gue udah tahu karena udah kelamaan di sini. Makanya waktu Rene Albert masih melatih Persib dan kekalahan terakhir, dia kekalahan siapa ya? Telak. Ya pokoknya kalah deh segala macam. Gue bilang kan, Rene Albert harus diganti nih. Maksud gue sudah tidak bisa berkembang lagi Persib. Udah terlalu lama loh. Dia megang dari musim lalu, dia musim lalu Persib kan. Udah megang, maksudnya Persibnya secara durasi udah agak lama juga. Dan luar biasanya apa yang diinginkan oleh Rene Albert dipenuhi oleh manajemen dengan membawa pemain-pemain yang cukup bagus. Tapi hasil tidak ada. Menurut gue pelatih ini benar kalau dipecat. Dan bagusnya Persib memilih pelatih Luis Milla. Menurut gue itu naik level. Pemilihan yang sangat-sangat bagus sekali dari Persib Bandung. Tapi bagaimana lo bandingkan Pep lama, terus Wenger lama, Mourinho lama, Sir Alex lama. Tapi kenapa mereka susah ya untuk turun level atau dibaca gitu? Nah, kan pelatih itu juga ada levelnya ya. Maksudnya pelatih yang punya level kecerdasan sangat bagus. Menurut gue pelatih-pelatih kayak Pep, Alex Ferguson, Wenger itu memang pelatih, makanya Wenger julukin profesor ya. Atau misalkan dulu kita punya Johan Cruyff. Itu Johan Cruyff ya. Rinus Michel. Rinus Michel. Itu kan orang pelatih-pelatih yang memiliki konsep bermain dan akhirnya ditiru. Jangan salah. Permainan tiki-taka itu awalnya dari Belanda sebetulnya. Apa yang dikembangkan oleh Rinus Michel, terus oleh Johan Cruyff yang di Belanda dan Johan Cruyff di Barcelona, akhirnya timbul tiki-taka. Itu kan berarti pelatih-pelatih yang memiliki kecerdasan sangat bagus. Begitu juga dengan Pep. Jadi kalau dia bertahan lebih lama di klub, itu sangat wajar karena memang mereka sangat smart itu. Dan dapat dukungan dari owner juga ya. Betul. Mereka bagaimana keseriusan membangun tim. Dan kalau gue pikir juga ini pelatih-pelatih kayak Pep, Jose Mourinho, Sir Alex, Wenger, mereka ini nggak stagnan gitu loh. Mereka sudah menguasai segini nih. Mereka berkembang belajar lagi. Sehingga kalau kita lihat gaya bermain Pep saat dia di Barcelona, kemudian di Bayern Munchen, sekarang di City, ini ada peningkatan luar biasa. Tapi konsepnya tetap sama. Ball possession tiki-taka. Tapi saat berada di Munchen, tiki-taka itu dimodif dengan khas Jerman. Dan saat tiki-taka itu main di Manchester City, lu lihat kan lebih berpower sekarang itu lebih punya kecepatan. Lebih kecepatan dan kekuatannya lebih ditonjolkan di tiki-taka Pep ala Manchester City. Itu yang harus dicontoh oleh pelatih-pelatih lokal. Jangan stuck gitu loh. Maksud gue lebih berkembang. Iya, improve terus. Cari kepelatihan di mana di Eropa semua segala macam. Itu harus dilakukan pelatih lokal. Ya, gue berharap sih. Setelah ini tentunya atau musim depan lah ya, musim depan kalau tim-tim besar gue berharap Rans, Dewa yang duitnya banyak ya, termasuk Arema itu bisa cari pelatih yang bagus sehingga nanti membawa pemain asing baru, jadi kualitas liga kita bagus kan buat fresh terus ya. Ya, fresh. Timnas nanti akhirnya kan. Jangan naturalisasi terus PSSI mikirnya naturalisasi. Gua setuju naturalisasi punya darah keturunan. Tapi kalau naturalisasi yang benar-benar bule, nggak ada juntrungannya, tiba-tiba dinaturalisasi hanya untuk kuota pemain asing, itu nonsen buat gua. Iya. Kalau naturalisasi kita perlu lihat dulu nih. Yang namanya naturalisasi adalah pemain yang istilahnya punya garis keturunan tapi keturunan kedua. Kalau Elkan Bagot kita nggak bisa bilang dia naturalisasi karena dia keturunan pertama. Dia Indonesia tuh. Langsung. Jadi dia tidak perlu melalui proses. Hanya perlu datang ke Jakarta, bikin KTP, selesai. Beda dengan tinggal dia mau atau enggak gitu. Iya, tinggal dia mau apa enggak. Tinggal sekarang beda Dika dengan Jordi Amat atau Sandy Walsh karena nih keturunan kedua, neneknya, nenek dan kakeknya. JDT ya? Betul. Jordi JDT. Nah, naturalisasi nggak salah, nggak ada yang salah dengan naturalisasi karena kita lihat ya bagaimana Spanyol berebutan Diego Costa, kemudian pernah juga berebutan Bojan Krkic ya antara Kroasia dan Spanyol. Ini hal yang biasa gitu loh. Bahkan di Jerman saja kan banyak sekali pemain-pemain keturunan kan. Miroslav Klose, ya Mesut Ozil ini kan keturunan asing.
Begitupun Jepang salah satu pengembangannya saat itu karena dia mengambil menaturalisasi back sayap dari Brazil. Tapi bukan itu yang jadi target jangka panjang. Itu boleh lah jadi target jangka pendek lah untuk memperkuat timnas. Yang paling penting adalah bagaimana pembinaan usia muda kita gitu loh. Karena pembinaan kita punya potensi bagus kok. Coba lihat di kelompok-kelompok umur U16, U19, U20 kita bisa bersaing. Kita ingat ya, Indra Syafri di Toulon Cup pernah bawa timnas Indonesia U19 Egy waktu itu ya. Egy Witan hanya kalah 1-0 dari Brazil yang saat itu ada Viniciusnya Real Madrid sekarang. Hanya 1-0. Tapi kenapa saat masuk ke level senior kita hilang. Primavera ada bagus-bagus saat itu, tapi saat senior hilang. Ini yang harus jadi PR besar buat kita. Ada apa? Apakah kompetisi kita yang jelek atau apa masalah apa gitu? Masalahnya adalah mereka mikirin naturalisasi untuk jangka pendek. Nah, gitu. Itu mereka nggak mikirin yang sebenarnya masalah yang utama dari dulu adalah bagaimana dari usia dini kan. Betul. Kompetisi. Dan juga kalau gue pikir federasi kita terlalu fokus mencari pemain keturunan atau naturalisasi ya. Mereka kurang melihat pemain-pemain yang benar-benar berdarah Indonesia yang main di luar negeri. Karena kan banyak loh. Di Liga Qatar itu ada Abdurrahman Iwan. Dia beberapa kali coba kita lihat Facebooknya bagus mainnya, kemudian usianya juga masih muda, 17 tahun ya. Dan dia beberapa kali memposting tentang tim nasional Indonesia. Dan dia pernah ditanya, kenapa nggak dipanggil tim nasional, nggak mau masuk timnas Indonesia. Nggak pernah dipanggil, nggak pernah ditawarin kata dia di Facebook. Nah, artinya apa? Banyak loh pemain-pemain yang betul-betul berdarah Indonesia yang main di luar negeri yang tidak terlihat, tidak tersentuh oleh federasi. Scoutingnya lemah ya? Scoutingnya lemah. Sudah gini ya, masalah naturalisasi itu sesuatu yang saat ini ya, di era sepak bola saat ini wajar, sangat mengglobal. Jadi harus dibedakan antara naturalisasi dengan pembinaan. Itu sangat berbeda. Karena naturalisasi itu sebetulnya jangka pendek. Misalkan kita mau bermain di Piala Asia. Piala Dunia lah. Oh, kita mau masuk Piala Dunia nih ya? Wah. Iya, U20 tapi. U20 bro. Enggak, misalkan yang senior ya. Kita kekurangan pemain. Benar-benar kita main di Piala Asia lah ya, Piala Asia nanti. Levelnya terlalu jauh. Dengan pemain-pemain seperti misalkan nanti Korea. Jauh loh, Korea sama kita jauh banget sekarang. Jepang sama Vietnam aja kita empot-empotan. Thailand, terus Iran, Uni Emirat Arab. Kita butuh tambal sulam dengan pemain-pemain naturalisasi. Jadi kalau naturalisasi itu adalah jangka pendek. Hanya untuk bersaing di satu event. Beda dengan namanya pembinaan. Pembinaan sampai kapanpun harus dijalankan. Sampai kapanpun dari manapun itu harus benar-benar dijalankan dengan sangat baik. Nah, hasil dari pembinaan ini adalah untuk mengikis kebutuhan-kebutuhan kita tentang naturalisasi. Jangan semuanya naturalisasi. Kalau bisa jangan naturalisasi. Tapi bagaimana kalau misalkan kita tidak melakukan naturalisasi jika pemainnya untuk berada di level yang sangat tinggi seperti level Asia nanti Piala Asia, kita bermain dengan pemain-pemain yang levelnya sangat rendah. Malu juga kita, bro. Kalau kalahnya 8-0, 9-0, 10-0 sebagai tuan rumah lagi. Di Piala Dunia besok ya. Makanya kenapa waktu 2008 Piala Eropa Spanyol sangat membutuhkan Marco Senna. Iya benar. Itu kan karena memang dia secara posisi itu kurang ya Spanyol. Kurang di situ bahwa gua kalau bersaing dengan Jerman, Italia, gua harus bisa benar-benar menempatkan seorang gelandang bertahan di tim ini. Masuklah Marco Senna. Itu tujuannya adalah bisa bersaing di level suatu event dengan waktu tertentu. Prancis pemain asli, pemain naturalisasi banyak kan mana? Banyak banget. Pemain asingnya pemainnya lebih banyak sekarang. Aslinya malah jarang. Masalahnya malah jarang. Jadi maksud gua adalah naturalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan di sepak bola saat ini. Biar bagaimanapun ya. Jadi Indonesia kalau mau maju adalah sekarang, ya itu pembinaan harus jalan. Di Prancis pun walaupun pemain nasional banyak pemain yang sangat berbeda warnanya ya, tapi mereka tetap menjalankan
pembinaan itu dan kompetisinya juga sekarang mulai perlahan-lahan mau dinaikkan levelnya menjadi kelas dunia. Itu harus dilakukan Indonesia. Kompetisinya, pembinaannya harus berkesinambungan. Hasilnya adalah suatu tim nasional yang hebat. Amin. Gua rasa walaupun hebat, Indonesia pasti tetap membutuhkan pemain naturalisasi atau pemain keturunan. Contoh, Vietnam dan Thailand. Gimana kurang hebatnya menjadi diraja di ASEAN. Tapi masuk level Asia gimana? Mati langsung. Matilah. Dihajar. Karena secara level mereka tidak bisa bersaing dengan Korea, dengan Jepang, dengan Iran, dengan Uzbekistan. Sampai orang pemain Thailand yaitu Chanathip Songkrasin dia bilang, atau si Teraton Bunmatan dia bilang, ya ini Thailand, tapi saat kita masuk ke level Asia, kita belum apa-apa. Tapi akhirnya mereka naturalisasi juga untuk meningkatkan level itu. Level mereka itu akhirnya secara otomatis mereka juga memasukkan pemain naturalisasi. Itu yang dilakukan oleh Indonesia. Jangan terlalu naif dengan masalah naturalisasi. Dikit-dikit teriak local pride, pride lokal. Realistis lah, seperti itu maksud gue. Tapi gue gini, kalau gue tuh setuju sama Hadi. Jangan samakan naturalisasi dengan pembinaan. Pembinaan jangan ditinggalin. Betul. Jadi ketika ini mentok, baru naturalisasi. Jangan mikir-mikir naturalisasi dulu. Pembinaan ini lupain. Itu namanya bego. Gitu. Jangan itu. Nggak setuju. Nah, ini kalau kita ngomong episode ini luar biasa ya. Lu masih ada yang mau masih dulu sampaikan mengenai naturalisasi? Iya, intinya boleh naturalisasi, tapi pembinaan tetap harus fokus, harus tetap dikembangkan, terutama kompetisi kalau menurut gue. Ya, ini semua kerja dari federasi, dari owner, dan juga semua pelatih, stakeholder, semua termasuk kita ya. Oh iya, kita harus kritis. Kita harus kritis. Jadi gua nggak ada kepentingan apa-apa, pokoknya kritis. Kita perlu belajar dari Jepang ya. Jepang tuh tahun 92 belajar dari kita. Belajar belum apa-apa. 92 mereka datang ke Indonesia, belajar dari Galatama, kemudian bentuk J-League. Dan yang paling penting dari Jepang saat itu, mereka secara dulu di sana itu kompetisinya adalah kompetisi antar perusahaan dan itu diubah tetap keuangannya pendanaannya dari perusahaan-perusahaan itu tapi yang diiniin adalah kedaerahannya. Itu sebetulnya Indonesia udah betul ya, banyak di Persib Bandung kedaerahannya dapat sehingga banyak supporter yang datang. Dan juga di Jepang saat itu bukan cuma federasi, menteri pendidikan juga ikut berperan di sana. Di setiap sekolah dia ikut membentuk kompetisi-kompetisi. Bahkan di Jepang kita lihat loh, dulu sepak bola tuh nggak dilirik gitu loh. Akhirnya dari kartun Tsubasa. Betul, dari kartun Tsubasa itu. Betul, dari kartun Tsubasa itu akhirnya dibentuk Madun, Bro. dibentuk Madun. Iya, dibentuk ketertarikan anak-anak muda saat itu untuk jadi pemain sepak bola. Hasilnya kita bisa lihat, pelan-pelan saat itu Jepang membentuk visi 50 tahun. Nggak sampai 50 tahun ya? Sekarang belum sampai 50 tahun, mereka udah jadi langganan loh Piala Dunia. Dan salah satu kekuatan Asia ya? Ya maksudnya itu, maksudnya mungkin ya Jepang waktu belajar ya di Galatama sebelum era 80-an. Mungkin yang dipelajari adalah kesalahan. Kesalahan apa yang punya di Indonesia? Nah, jangan dilakukan di Jepang. Mungkin itu yang dilakukan oleh Jepang. Makanya mereka tidak menerapkan kesalahan yang dilakukan Indonesia, tapi melakukan kebenaran yang ada di situ. Jadi mereka lebih maju daripada kita. Kalau kesalahan kita, ESCO adalah dari klub. Itu jadi susah. Konflik of interest masih terjadi di PSSI. Bukan hanya itu. Kita kan kita yang paling hebat apanya? Tidak konsistensinya kita kan. Itu yang paling hebat dari kita. Tidak konsisten terus. Iya, tidak konsisten dengan terus. Kita konsisten dengan tidak konsisten. Maksudnya seperti ini. Di peraturan liga kan sudah ada tuh ya. Maksudnya klub harus punya ini, punya itu, timnya tim ini sekarang. Untuk menjadi profesional. Profesional. Sekarang pertanyaan, mana tim yang seperti itu? Nggak ada. Berarti kan tidak ada sesuatu niat yang benar-benar kuat dari para pelaku sepak bola untuk menjadikan sepak bola kita bagus. Kalau Jepang kan mendirikan klub profesional harus punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Dan mereka lakukan. Itu yang mereka pelajari di Indonesia. Tidak melakukan kesalahan yang dilakukan di Indonesia. Tapi kita pernah mendatangkan direktur LIB kan. Semua yang dikeluarkan oleh tim udah besar banget gitu. Jadi memang susah juga karena tidak ada stadion yang dimiliki oleh tim. Maksud gua, di Jepang juga belum ada. Maksudnya akhirnya ada. Maksudnya tapi nggak semua. Tidak semua klub memiliki stadion. Tapi lapangan latihan mereka punya. Betul. Itu maksud gue. Kayak Roma. Roma nggak punya stadion. Di Milan. Roma dong. Ya, Milan juga nggak punya stadion. Di Italia mana yang punya stadion kecuali Juventus? Juventus. Semuanya punya komunale, pemerintah kota. Ya itu harus dilakukan Indonesia. Tapi punya tempat latihan. Punya tempat latihan dong. Sekarang tim Liga Indonesia
latihan aja numpang-numpang. Bali punya Bali. Ya berapa sih sekarang yang punya Persija, oke lah punya. Tapi maksudnya sekarang udah mulai punya sih kayak Madura, ada Persija, ada PSM udah punya, Bali United PSM belum punya, Bro. Ada, Bro. Bukan punya sendiri, dihibahkan. Maksud gua oke lah, maksudnya ya Boswa. Maksud gua udah ini, udah permanen gitu ya. Nah, tim-tim lain dari sini lompat sana, lompat sini naik bis punya, tiba-tiba nggak punya tempat latihan karena lapangan latihannya dipakai. Itu kan berarti contoh bahwa pelaku atau operator kompetisi kita tidak kuat untuk bisa menekankan peraturan yang sangat luar biasa ini. Harusnya benar tegas dong. Kalau mereka tidak punya ini, jangan ikut kompetisi. Jangankan klub nggak punya tempat latihan, timnas aja nggak punya tempat latihan. Timnasnya nggak punya. Berarti memang ketidak konsisten kita dari federasi. Dari federasinya. Oke, ini juga menarik kalau ngomong federasi. Ya kita berharap ya kalau tentang stadion prasarana, Rans, ayo Raffi Ahmad bikin yang bagus. Jadi contoh buat tim-tim lain ya. Ini semoga katanya mau bikin di PIK katanya kan. Jadi habis latihan berenang di laut. Di PIK. Oke, ini ada lucu dagelan. Pak Sekjen, aduh Pak Sekjen saya udah bilang public speaking kurang bagus. Betul. Pak, bahaya Pak. Bapak tuh Sekjen PSSI ngomongnya, memberikan statementnya berbahaya. Sangat menyakiti banyak pihak. Ketika Pak Yunus Nusi mengatakan bahwa Stadion JIS bukan standar FIFA. Aduh, gue bacanya langsung astagfirullahaladzim. Ini semua orang tersinggung pasti. Yeah. Menurut lu gimana? Apakah memang Stadion JIS tidak masuk standar FIFA? Gue bingung sebelum ngomongnya. Yang dimaksud PSSI tidak standar FIFA tuh gimana gitu maksudnya? Yeah. Dia bilang masalah bis tidak bisa masuk ke dekat kamar ganti locker room pemain. Itu menurut gue tidak menjadi satu isu yang sangat krusial ya di JIS. Karena bisnya itu masuk di dalam stadion, jadi tinggal mereka jalan di bawah, naik ke atas sudah sampai. Di luar negeri banyak seperti itu? Banyak seperti itu. Semua bro di Inggris banyak banget. Semuanya? Iya. Termasuk Stamford Bridge Stamford Bridge juga begitu. Pokoknya hampir semua lah. Terus tiba-tiba dia ngomong tentang seperti itu. Terus masalah transportasi ke stadion. Stadion mana yang di Indonesia yang memiliki transportasi publik langsung ke stadion? Cuman GBK, bro. GBK karena di tengah kota itu. Nah, maksud gua hal-hal seperti itu jangan jadi dagelan. Dibilang tidak standar FIFA. Jadi standar FIFA itu yang mana tiba-tiba dipilih stadion untuk pertandingan match ini Pakansari yang kemarin ini banjir mulu. Terus kita bilang standar FIFA-nya yang mana? Kalau JIS udah pasti ada atap. Nggak mungkin banjir. Hujan nggak mungkin. Nggak mungkin banjir. Tutup. Nah, tutup kan. Secara rumput juga lebih bagus. Tribun juga lebih bagus. Mahal kali ya? Nggak mungkin mahal kali ya. Mahal banget. Persija yang kaya aja nggak kuat ya. Bukan sombong ya, bukan sombong. Lu pernah di sana kan? Aduh. Nah, lu lihat apakah apalagi bro, lu udah ke stadion mana-mana kan Piala Dunia. Lu lihat, jujur ya, JIS apakah standar FIFA atau enggak menurut lu? Di atas standar FIFA. Di atas standar FIFA? Di atas standar FIFA. Apa alasan lu? Tribun luar biasa bagus, semua single seat. Rumput juga bagus. Terus fasilitas-fasilitas seperti presscon, mix zone, juga mereka menyediakan control room untuk broadcast. Mereka sediakan semua. Parkir juga sesuai dengan apa yang distandarkan di stadion di Eropa. Tidak perlu terlalu banyak. Memang ada catatan seperti misalkan kayak tadi masalah bis pemain, tapi bukan isu. Terus masalah transportasi publik yang ke stadion. Tapi kan itu semua terjadi di stadion di Indonesia. Dan itu memang dirancang bahwa stadion itu tuh kalau ke situ tidak perlu membawa mobil pribadi. Tapi maksud gue tetap ada kritik bahwa pemerintah DKI itu harus cepat membangun masalah transportasi seperti stasiun kereta api yang dekat stadion. Jadi penonton yang datang ke stadion itu tidak perlu membawa mobil, cukup di situ aja. Tapi secara umum itu stadion kelas Eropa, bro. Benar-benar kelas dunia itu. Slip tongue ya atau salah statement sepertinya ya. Salah mikir. Ya, soalnya ini aja sih gue pikir cara berkomunikasi yang kurang bagus dari PSSI. Makanya public speaking. Iya betul. Ya ini gue kebetulan sebulan sebelum JIS di launching, gue liputan ke sana. Masuk ke kamar gantinya tuh ada jacuzzi. Wih, jacuzzi. Stadion mana? Di tempat pijat. Stadion mana di Indonesia yang punya jacuzzi? Ada nggak? GBK ada. Nggak ada. Oh, yang baru, GBK yang baru. Yang baru, GBK yang baru, ya. Nah, satu itu. GBK udah bagus dan ya. Saat itu gue wawancara salah satu petinggi di sana bahwa JIS itu dibangun dengan konsultan Bureau Happold. Ini konsultan yang juga
membangun Stadion Emirates di London. London Stadium yang punya West Ham. Kemudian Aviva Stadium, Dublin. Bagus semuanya. Betul. Jelas. Dan JIS ini itu memenuhi 10 standar dari FIFA. Standar keamanan, standar ruang ganti, standar fasilitas. Dan kalau soal alasannya adalah parkiran yang hanya 1.200, kecil sekali. Betul, memang kecil. Tapi itulah standar FIFA di era sekarang. Kita lihat Santiago Bernabéu di Real Madrid, kandangnya Real Madrid yang baru. Setelah mereka direnovasi, parkirannya hanya 500. Karena mereka naik MRT semua. Karena memang standar-standar FIFA untuk parkiran adalah bagaimana caranya penonton datang tidak membawa mobil, tapi menjalankan dengan public transportation. Dan juga di JIS sekarang kan sudah ada busway yang ke sana, Transjakarta ke sana. Memang diperlukan, tadi kata Hadi, kedepannya harus segera ya bangun LRT, bangun kereta di sana untuk bisa transportasi lagi ke sana. Artinya memang kalau dinilai ini tidak sesuai standar FIFA sih ini salah. Karena ada juga jejak digital. Buka coba di Google ya. Tahun Agustus 2021 itu sudah ada kesepakatan antara Jakpro dengan PSSI bahwa JIS akan menjadi salah satu kandang timnas. Nah, itu jelas kalau udah ada kalau udah ada kesepakatan di tahun lalu, kenapa tiba-tiba sekarang JIS tidak sesuai standar FIFA? Makanya nih Mas Kaisang sampai nge-tweet, kalau Jawa Barat International Stadium mungkin jadi. Nanti bisa di ini ya, Mas Kaisang. Gue kaget, benar juga nih Mas Kaisang. Sebetulnya kalau stadion kelas dunia ya, malah yang harus dipenuhi itu sebetulnya kayak fasilitas masalah IBC untuk broadcast. Itu penting ya? Penting, sangat penting. Itu sebetulnya yang paling ditonjolkan. Makanya kalau kita liputan kayak Piala Dunia, Euro Champion, itu yang ditonjolkan. Sombong amat. Oh iya, sorry. Nggak apa-apa, itu pengalaman yang harus lu ceritain. Iya, maksud gua hal-hal seperti itu yang harus ditonjolkan. Bagaimana broadcast mereka dimanjakan. Karena memang yang paling penting dalam stadion era sekarang adalah untuk bisa bagaimana stadion itu bekerja buat broadcast. Betul. Karena pertandingan itu kan akan disiarkan untuk seluruh dunia. Jutaan manusia. Itu pentingnya sebetulnya fasilitas broadcast sebetulnya yang harus ditonjolkan oleh stadion-stadion kelas dunia. Makanya kalau kita ke sana, kita lihat tuh bagaimana SNG mereka yang yang ada di stadion, di pinggir stadion. Bukan mobil. Nggak ada. Ini TV semua broadcast semua ya? TV semua broadcast semua yang ada. Jadi kalau bisa gue simpulkan dari kacamata Hadi bahwa JIS itu layak atau standar FIFA? Sangat layak. Sangat standar FIFA. Kalau boleh lu lihat kekurangannya apa ya mungkin segera diperbaiki? Itu tadi kayak masalah transportasi. Transportasi itu publik ya, maksudnya stasiun kereta api yang dekat stadion itu harus cepat dibangun karena konsepnya penting banget. Karena konsepnya JIS adalah datang dengan tidak dengan kendaraan pribadi, dengan kaki. Itu harus cepat-cepat dibangun. Tapi kalau yang lain-lainnya kayak misalkan kemarin yang roboh misalkan, kan sudah diperbaharui dengan struktur beton. Nah, itu sudah mereka jalankan. Nah, itu apalagi yang harus yang kedua, statement dari Pak Yunus Nusi adalah harusnya stadion itu ada di tengah kota. Ini gue bilang, loh, nggak pernah ngeliat stadion di Eropa, di pinggir kota semua. Justru banyaknya di pinggir kota. Gimana menurut lo? Iya, kalau kita lihat dibandingkan dengan GBK kan kita tahu dibangun tahun 60-an. Itu kan pinggir kota dulu. Iya, tahun 60-an. Saat itu masih sepi. Dan sekarang stadion-stadion baru yang ada di seluruh dunia. Yang baru Prancis. Itu pinggir banget. Pinggir Paris. Iya, pinggir. Itu gue pernah liputan di Atatürk Stadium, Istanbul, Turki. Itu jauh banget dari kota. Iya. Naik taksi gue ditembak sampai $50. Yang bayar di kantor tapi kan? Iya dong. Itu pinggir kota. Karena apa? Karena memang kalau di pinggir kota itu tidak akan memicu kemacetan di tengah kota. Dan JIS di pinggir kota itu udah betul. Makanya gue juga setuju betul. Kenapa di tengah kota? Polemik yang ada memang salah satunya tadi ya, Sliftong yang lu bilang bahwa sekjen kita tuh tidak memiliki public speaking yang bagus. Ya, nanti saya siap. Tolong ajarin lah. Ngajarin. Tolong ajarin. Siap. Sama biar gimana pun sekjen itu adalah
wajah depan dari sebuah organisasi. Nah, kalau gini, gue timnas 16, gue ngajarin. Gue minta Coach Bima, Coach, saya ajarin ya anak-anak public speaking. Karena takutnya kalau mereka diwawancara nih, nggak bisa ngomong kan. Nah, gue ajarin, alhamdulillah sih mereka udah lancar semua sekarang. Ya harus begitu, karena di era sepak bola sekarang itu adalah mereka tampil di publik. Jadi milik publik. Milik publik, bukan mungkin kayak seperti zaman dulu kalau kita wawancara, jangan saya mas, jangan saya. Kalau bisa tampil. Kalau dulu kan gitu kita wawancara, mas dia aja mas. Kapten, kalau nggak kapten. Kapten aja mas, kapten wawancara. Padahal dia pemain terbaiknya ya. Pemain terbaiknya. Nah kalau sekarang kan zaman bagaimana mereka harus tampil di publik. Lalu kita lihat kemarin saat Ricky Chawor di press conference bersama Thomas Doll, harus ngomong. Iya, dulu di PON dia kan bagus tuh. Kan naik level dia. Naik level. Di Persija. Harus tampil semua pemain di press con, di mix zone. Nggak ada lagi cerita harus kamu aja Cap yang wawancara. Udah nggak gitu lagi, harus tampil. Itu maksudnya, apalagi seorang sekjen ya, harus bisa benar-benar belajar tampil di depan publik dan menyampaikan sesuatu dengan benar. Itu yang harus dilakukan oleh seorang sekjen. Dan juga harus fair ya, artinya kalau seandainya kemahalan ya bilang aja kemahalan. Emang mahal sih. Betul, emang mahal karena memang JIS kabarnya 800 juta ya untuk pertandingan. Belum ininya deposit ya. Karena kalau kita lihat dibandingkan dengan GBK cuma sekitar 500 juta plus deposit 1 M. Emang 1,5. Iya. Artinya memang JIS ini sewanya paling mahal. Tapi kan ya memang mungkin ini bisa diomongin kan. Harus. Jadi gini maksud gua. JIS biar bagaimanapun itu kan dibangun buat kepentingan masyarakat Jakarta. Betul. Jadi harus bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat Jakarta masalah JIS ini. Jangan dan itu khusus sepak bola, walaupun dalam konsep rancangan JIS juga bisa untuk event lain, musik. Bahkan Coldplay mau ke Jakarta gara-gara JIS. Jujur aja ya, saat gua ngelihat akustik mereka sungguh luar biasa. Bagus ya? Wah, luar biasa banget. Suara gue jadi bagus di situ ya? Jadi keren, bro. Jadi stadion itu nggak ada gema? Nggak ada gema, bro. Jadi kosong aja, mereka soundcheck aja, itu ehonya kecil. Asik. Kalau kita di GBK, itu kan ehonya buset, goyang jauh gitu kan. Kalau ini benar-benar kecil, bagaimana kalau kita bayangin stadion itu penuh? Luar biasa bro, soundnya. Nah, tapi maksud gua, jangan mentang-mentang dirancang untuk itu, sepak bolanya dilupakan. Nah, itu jangan. Nah, itu harus jadi catatan gini ya. Catatan buat Jakpro atau Pemda DKI, itu stadion buat sepak bola. Masyarakat Jakarta harus merasakan itu. Harus ada sepak bolanya. Jangan mahal-mahal juga. Itu harus benar-benar. Kalau yang buat rakyat, karena dibangun dari duit rakyat. Duit rakyat itu. Dikasih diskon lah ya. Iya. Tapi memang pembiayaannya kan mahal juga. Kabarnya 1 tahun tuh 50 sampai 60 M. Untuk pembiayaan ya terus kalau maintenance. Kalau nggak ada kegiatan terlalu mahal. Iya, susah juga. Betul. Jadi maksud gua pakailah benar-benar sesuai dengan konsep awal bahwa itu memang untuk sepak bola Jakarta, ya kasih dong untuk sepak bola Jakarta. Biar gimana pun yang menikmati kan rakyat Jakarta sebagai pembayar pajak. Betul. Ya enggak? Jadi harus benar-benar dilihat dan dirasakan itu stadion benar-benar buat masyarakat Jakarta. Jadi sebenarnya ini levelnya udah standar FIFA karena yang ngerancang juga bukan abal-abal, dia udah ngerancang stadion-stadion yang kita lihat di TV, Stadion Emirates seperti apa ya. Jadi menurut lo JIS ini layak ya? Layak, sangat layak. Dan memang layak buat timnas betulnya? Layak buat timnas karena memang juga setahun lalu kan sudah ada MOU bahwa ini akan bakal jadi kandang timnas. Tapi sekarang memang ada PR PR transportasi dan juga PR jangan terlalu mahal lah. Paling enggak untuk timnas, untuk Persija ini ada harga khusus lah, jangan semahal itu. Tapi maksudnya lucu juga ya, sangat membicarakan kelayakan stadion JIS buat FIFA Matchday, tapi yang disandingkan adalah Pekansari. Kemarin banjir. Jadi lucu kan, jadi orang bertanya-tanya sebetulnya ini standar FIFA apa standar PSSI yang dipakai. FIFA-nya kosmetik. Tapi ada benarnya juga ya. Kalau pakai lucu loh. Iya nggak? Yo, kalau pakai standar FIFA, stadion JIS nggak lolos. Tapi kalau pakai standar PSSI enggak, maksudnya kalau standar FIFA, mungkin FIFA JIS itu lolos. Ya lolos. Kalau standar PSSI nggak lolos. Tapi kalau menurut lu kenapa nggak di GBK aja ya? Kan lagi di renov rumputnya. Ya bisa ya. Nah itu kalau maksud gua ya ada banyak stadion lebih bagus dari Pekansari ya. Yang bisa buat tim nasional sebenarnya. Karena Krakow ini datang perjanjian udah dengan JIS loh. Yang gua baca nih, mereka taunya bermain di JIS. Betul. Pas datang, waduh kubangan, air, berenang, kita berenang. Bro,
waktu Persija lawan Sonburi, bagaimana gua ngeliat gelagat si manajer Sonburi melihat Stadion JIS. Terkagum-kagum. Stadion apa ini? Fantastis, fantastis. Wong bagus sih soalnya. Orang luar aja ngomong gitu, ya enggak. Bagaimana Mota, mantan pemain Persija asal Itali, di Italia jadi bilang nggak ada stadion itu. Yes, setuju. Thomas Doll yang biasa melihat stadion megah di Eropa, dia bilang ini stadion fantastis. Apalagi, maksudnya penilaian dari pelaku-pelaku sepak bola luar negeri yang biasa melihat stadion-stadion hebat. Ya semoga nggak digoreng politik ya. Betul. Nih, jangan ke situ lah. Gue paling males ini kita olahraga gitu. Jangan ke situ, jangan ke situ. Jangan digoreng-goreng politik lah. Terlalu politis ya, terlalu politis. Ini sebenarnya kita sepakat ya bahwa JIS sebenarnya layak. Dan ya gue bilang salah dalam memberikan statement ya. Betul. Ini menyakiti banyak pihak nih. Harusnya segera diralat nih oleh Pak Sekjen juga PSSI ya. Sebagai ini tertinggi. Itulah bagaimana banyak masalah ya di Liga Indonesia, tapi tentunya dari pelatih. Bukan banyak masalah, sangat banyak. Banyak banget. Tapi kita akan, ini karena banyak banget dari subscriber dari T10 TV yang mengatakan, Bung Tio bahas dong Liga Indonesia. Makanya gue bahas nih. Padahal selama ini gue jarang bahas Liga Indonesia. Ya udah kita bahas karena tentunya ini semoga bisa memberikan satu sebuah pemikiran yang berbeda ya. Kalau kita tanpa kepentingan, kita nggak punya kepentingan apa-apa di sepak bola kecuali ingin maju sepak bola kita ya. Betul. Semoga JIS bisa jadi tuan rumah sebagai tim nasional, kandang tim nasional. Karena yang nonton banyak banget nih. Betul. Bangga banget loh disiarin. Wah, di Indonesia nih. Gitu kemarin kan. pas disiaran di JIS bagaimana hasilnya? Lihat. Bagus. Nyaman banget gua. Kameranya jernih. Nah, asli emang oke ya. Lah bener gua. Demi Allah serius bagus. Makanya gua bilang sama lu kan, enak banget nih. Gua reportasenya enak. Kan malu reportasenya. Gitu ya. Terus apa yang bisa lu sampaikan tentang pelatih ini terakhir sebelum kita? Iya, gua pikir ada masukan dari lu mengenai pelatih asing di Indonesia? Ya, pertama gua pikir manajemen klub juga harus kasih kesempatan lebih banyak ya buat pelatih-pelatih lokal. Ketimbang lo pakai pelatih asing yang itu-itu aja yang nggak punya prestasi, mending kasih kesempatan buat pelatih lokal. Dan di sisi lain pelatih lokal juga harus mengimprove strateginya, pengetahuannya tentang sepak bola. Dan juga kompetisi juga harus dibenahi karena memang ujung-ujungnya prestasi timnas omong kosong kalau tidak ada pembenahan kompetisi berjenjang dari U13, U16, U18, U21 ya. Baru ke level senior di Liga 1-nya ini. Ini harus betul-betul bagus, tidak ada kepentingan, peran wasit juga di situ harus dibenahi. Semuanya lah. Oke, Bro. Gue sebenarnya orang yang sangat mengharapkan local pride. Iya dong. Mukanya biasa aja. Oh gitu ya. Tapi semuanya juga harus realistis. Dan ini gue tunjukkan ya, maksudnya tunjukin buat para pelatih lokal kita ya. Maksudnya cepatlah untuk bisa menaikkan standar mereka. Karena biar bagaimanapun gue sangat memimpikan bahwa tim nasional atau pelatih-pelatih klub Indonesia diisi oleh pelatih-pelatih lokal. Tapi mereka tidak akan bisa memegang itu jika level mereka tidak meningkat. Kalau tidak meningkat, mereka akan kalah dengan kualitas dibanding pelatih-pelatih asing. Ini harus mereka lakukan. Segera. Siap. Naikkan level mereka. Amin. Oke, terima kasih. Bro Hai, terima kasih. Bro Ais, ini luar biasa nih. Ini gue yakin ini panjang banget, tapi nggak apa-apa. Karena perbincangannya menarik ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi episode lain ya. Ini banyak permasalahan, masih banyak. Baru kita kupas sedikit, masih banyak permasalahan. Mafia, nanti. Masih banyak. Baik. Manajemen klub Liga 1 mungkin lebih percaya pada para pelatih asing. Terbukti hanya ada 6 pelatih lokal yang berlaga di Liga 1. Apakah memang kualitas pelatih lokal belum bisa bersaing dengan pelatih asing? Seperti yang dikatakan oleh Bro Ahai. Local pride. Nah, ini kita tunggu tentunya di masa-masa yang akan datang. Dan tentunya anak bangsa harus bisa memegang tim nasional sendiri di negeri sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan Di Atas Kertas. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tio Nugroho, sign out.